Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan para pendengar Radio Hang dan Hang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji tentunya hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di pagi hari ini, karena kita berada di Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, maka saya angkat tema di pagi hari ini. Kita akan mengupas tentang rahasia di balik bulan Muharram. Di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya surah At-Taubah 36, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quranul Karim, inna iddatas syuhur indallah ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ar minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan menurut ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala saat menciptakan langit dan bumi ini jumlahnya 12 bulan. Dari 12 bulan ini Allah katakan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan mulia dalam 1 tahun. Dan itulah ketetapan agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita. Sebab itu kalian jangan berlaku zalim di bulan-bulan mulia tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menciptakan sesuatu, wa yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu, kemudian Allah pilih dari ciptaannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pilih Jibril sebagai sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pilih ulul azmi, rasul-rasul pilihan yang kita hafal namanya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling afdal di antara mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala pilih hari-hari, maka yaumul jum'ah, hari Jumat, adalah afdalul ayyam, seutama-utama hari. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dalam 1 tahun ada beberapa bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan yang paling afdal setelah Ramadan. Di antaranya adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram yang kita akan bahas, dan juga bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana setiap bulan juga memiliki keutamaan. Seperti Ramadan diistimewakan dengan puasa dan Lailatul Qadar. Kemudian bulan Dzulhijjah diistimewakan dengan syariat haji dan kurban. Maka Ashhurul Hurum, di antaranya bulan Muharram, juga diistimewakan dengan banyak peristiwa dan juga perintah puasa tepat di 10 tanggal di bulan Muharram, ataupun di tanggal 9 yang disebut dengan Tasyu'ah. Lalu, apa rahasia di balik bulan Muharram ini? Kenapa bulan ini teramat sangat mulia dari bulan-bulan mulia yang lainnya?
Banyak peristiwa dan kejadian yang kita akan kupas di balik peristiwa bulan Muharram ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, diingatkan kita dengan satu kisah yang banyak diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dan kisah bersama Bani Israel, serta kisah bagaimana Fir'aun laknatullah alaihi berusaha untuk membantai Bani Israel. Bagaimana kisahnya? Singkat cerita, ketika Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam kemudian dizalimi oleh saudara-saudaranya dan dimasukkan ke dalam sumur, akhirnya kemudian dibawa oleh kafilah dagang dan dibeli oleh seorang yang memiliki kedudukan di Mesir, Al-Aziz. Akhirnya Yusuf pun tumbuh menjadi dewasa. Banyak hal yang dihadapi Nabi Yusuf, tapi tidak mungkin saya ceritakan. Sampai akhirnya kemudian Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, kemudian keluar, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan menjadi penguasa Mesir. Kemudian setelah itu memboyong seluruh keluarganya dan juga ayahandanya Yakub yang disebut dengan Israel, yang nanti keturunannya disebut Bani Israel. Setelah kemudian Yusuf dan 10 saudaranya berada di Mesir, kemudian diberikan kedudukan yang layak karena kedudukan Nabi Yusuf di Mesir. Akhirnya kemudian mereka pun berkembang dan mereka menyebut dirinya sebagai Bani Israel karena keturunan Yakub alaihi salatu wassalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Yusuf tidak panjang usianya setelah kemudian meninggal dunia. Akhirnya kemudian Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, diperbudak oleh Fir'aun karena sebuah alasan. Apalagi kemudian setelah Fir'aun ini bermimpi bahwa dalam mimpinya kekuasaannya akan digoyang oleh anak muda dari Bani Israel, mulailah kemudian Fir'aun melakukan kekejaman, membunuh Bani Israel, terutama bayi-bayi laki-laki yang diramalkan di antara mereka akan meruntuhkan kekuasaannya. Setelah kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bayi lahir, kemudian Allah takdirkan dirawat di istana Fir'aun, kemudian tumbuh dewasa dan menjadi orang yang cerdas dan kuat. Kemudian terjadi peristiwa pembunuhan. Dia pun kemudian 10 tahun lari ke Madian, kemudian pulang. Allah Subhanahu wa taala sudah angkat menjadi nabi dan rasul untuk mendakwahi Fir'aun dan juga seluruh penduduk Mesir. Maka mulailah kemudian Musa pun mendakwahi mereka. Tetapi apa yang terjadi? Musa mengalami penentangan langsung dari raja mereka Fir'aun. Sampai akhirnya kemudian Fir'aun pun marah, kemudian hendak membunuh Musa dan seluruh Bani Israel. Maka Musa pun kemudian berusaha untuk menyelamatkan Bani Israel. Maka Musa pun kemudian menyeberangkan Bani Israel di Laut Merah. Tentu sebuah tujuan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, mengarah ke Palestina, negeri yang sangat mulia. Akhirnya kemudian dalam pelarian ini Fir'aun pun mengejar mereka dengan seluruh kekuatannya. Kemudian Musa diseberangkan oleh Allah Azza wa Jalla ke lautan. Kemudian Fir'aun pun ikut menyusul di belakang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan Fir'aun pun ditenggelamkan dan seluruh bala tentaranya di laut karena kecongkakan mereka terhadap Nabi Allah Tabaraka wa ta'ala. Lah peristiwa tenggelamnya Fir'aun dan juga bala tentaranya yang zalim itu dicatat dalam Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka. Dan tenggelamnya Fir'aun itu disaksikan oleh Bani Israel, disaksikan oleh Musa, disaksikan oleh seluruh Bani Israel, bagaimana Allah Subhanahu wa taala adab mereka di Laut Merah ini. Lah dalam bentuk syukur mereka kepada Allah Azza wa Jalla karena mereka diselamatkan dari perbudakan Fir'aun. Kemudian langsung mata-mata mereka melihat azab yang turun kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa untuk berpuasa. Maka Musa pun akhirnya berpuasa yang disebut dengan puasa Ashura. Inilah puasa yang pertama kali
dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya pasca hijrah dari Mekah ke Madinah. Bagaimana kisahnya? Nanti kita akan kisahkan. Jadi Musa pun berpuasa. Lah akhirnya kemudian puasa ini diikuti oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian menjadi syariat berketurunan di antara orang-orang Yahudi sampai kepada orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah. Ketika mereka mengalami kekalahan perang, kemudian sebagian mereka menyebar ke beberapa tempat, salah satunya ke Madinah yang belakangan disebut Yathrib dan belakangan lagi disebut kota Madinah. Maka tradisi berpuasa dalam rangka mensyukuri Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjadi tradisi Yahudi. Sampai berada di kota Madinah pun mereka berpuasa padahal berabad-abad yang silam. Artinya bahwa ini syariat turun menurun dari nenek moyang mereka, dari Musa alaihi salatu wassalam. Nah, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi SAW ketika itu belum ada syariat puasa. Kemudian melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa, maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, puasa apa kalian ini? Maka orang-orang Yahudi menjawab, ini adalah puasa rasa syukur kami kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi kami Musa alaihi salatu wassalam dari kejaran Fir'aun. Ketika diselamatkan Musa berpuasa, kami pun berpuasa. Maka Nabi SAW mengatakan, Ana ahaqqu bi Musa minkum. Kalau kalian berpuasa karena Allah menyelamatkan Nabi kalian Musa, dan Musa pun berpuasa, maka kata Nabi SAW, aku lebih berhak untuk menghormati Musa dibandingkan kalian. Akhirnya Nabi pun menyuruh para sahabatnya untuk berpuasa. Dan inilah puasa pertama yang diperintahkan dalam Islam, bahkan diwajibkan, puasa Asyura. Walaupun belakangan para sahabat merasa risih, karena di tanggal yang sama, di bulan yang sama orang-orang Yahudi berpuasa, sementara kaum muslimin juga sedang berpuasa. Seolah-olah ada tasyabbuh, ada penyerupaan puasanya kaum muslimin dan puasanya orang-orang kafir. Maka sebagian para sahabat datang kepada Nabi SAW meminta solusi. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, baik, kalau kalian merasa risih, ada persamaan tanggal dan bulan, nanti tahun depan kata Nabi SAW, kita akan berpuasa tanggal 9 atau disebut dengan Tasu'a untuk menyelisih mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan, belum lagi Nabi SAW melaksanakan puasa tanggal 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan Nabi SAW. Artinya bahwa Rasul hendak berjanji, menjanjikan para sahabatnya untuk berpuasa tanggal 9, tapi karena usianya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tutup di tahun 11 Hijriah, di hari Senin dan bulan Rabiul Awal, maka ini hanya menjadi sebuah wasiat Nabi SAW. Tetapi bagi kita umatnya, maka puasa di bulan Muharram bisa tanggal 10, bisa juga tanggal 10 atau disebut dengan Asyura, dan tanggal 9 disebut juga dengan bulan Tasu'a. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini peristiwa pertama terjadi di bulan Muharram. Kemudian peristiwa yang kedua, kita juga diingatkan di bulan Muharram ini tentang sejarah di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwa di masa Nabi SAW belum ada penanggalan, karena sibuknya Rasulullah SAW sehingga tidak sampai membuat penanggalan. Di masa Abu Bakar juga sama, karena sibuknya Abu Bakar berperang melawan orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku nabi, orang-orang yang tidak bayar zakat, dan begitu seterusnya. Sehingga kekuasaan Abu Bakar hanya perang dan perang sampai wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mulailah Umar berhasil membentangkan negara Islam, melakukan futuhat, pembebasan, bahkan sampai ke negeri Persia, Yaman, Mesir, dan banyak sekali negara-negara akhirnya menjadi taklukan kaum muslimin di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga secara logika, dengan bertambahnya daerah, dengan luasnya kekuasaan, tentu akan terjadi surat menyurat dari daerah ke kota, dari daerah ke pusat. Terkadang kemudian
ada terjadi kesalahpahaman dari segi penanggalan. Dari sini kemudian banyak para sahabat yang memberikan ide kepada Umar bin Khattab, bagaimana kalau seandainya kaum muslimin memiliki penanggalan sendiri yang berbeda dengan penanggalan orang-orang di luar daripada Islam. Maka Umar pun setuju. Akhirnya kemudian berkumpullah para sahabat-sahabat senior. Kemudian mereka pun mengajukan saran-saran. Sampai akhirnya kemudian Umar meminta kepada para sahabat saran dari mulai mana penanggalan itu. Dari bulan apa? Dari peristiwa bagaimana? Akhirnya sebagian sahabat kemudian mengatakan bagaimana kalau permulaan penanggalan itu dimulai dari kelahiran Nabi. Ada juga yang mengatakan bagaimana kalau seandainya dari diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul. Yang lainnya juga mengatakan bagaimana kalau dari wafatnya. Bagaimana kalau dari peristiwa ini dan itu. Banyak saran yang dikemukakan para sahabat ketika itu. Tetapi saran yang diterima adalah saran dari Uthman ibn Affan radhiyallahu an, dan mengatakan bagaimana kalau seandainya kita ambil dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya disepakati oleh para sahabat, maka terjadilah penanggalan pertama dalam Islam dengan mengambil peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kenal 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3, 4 Hijriah, 10 Hijriah sampai sekarang 1441 Hijriah. Artinya bahwa ini terjadi di masa Umar bin Khattab sejarah adanya penanggalan Islam. Dan tentu niat Umar bin Khattab adalah untuk menyelisih orang-orang kafir. Dan itulah bentuk kejayaan kaum muslimin. Apabila kaum muslimin senantiasa menyelisih orang-orang kafir, berarti kaum muslimin sedang berjaya. Tetapi sebaliknya, tapi kalau kaum muslimin terus mengekor kepada adat istiadat orang-orang kafir, maka ini terjadi kelemahan bagi kaum muslimin. Artinya bahwa peristiwa ini terjadi di bulan Muharram. Sekarang pertanyaannya, bukankah hijrah Nabi SAW bukan terjadi di bulan Muharram? Hijrah Nabi itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Harusnya penanggalan pertama, bulan pertama tahun pertama Hijriah itu dimulai dari Rabiul Awal. Karena Rabiul Awal itu banyak peristiwa, di antaranya adalah kelahiran Nabi SAW walaupun diperselisihkan, kemudian wafatnya Nabi SAW dan hijrahnya Nabi SAW. Kenapa pula tidak diambil di bulan Rabiul Awal? Tentu ini menjadi sebuah pertimbangan karena ketika itu mengumpulkan manusia ataupun memberikan informasi tidak semudah hari ini. Kalau hari ini memberikan informasi mudah saja. Kita sebarkan di grup-grup, kita sebarkan di Facebook, kita sebarkan di Instagram, kita sebarkan lewat media-media, media cetak atau elektronik. Tapi di zaman itu menyebarkan sebuah keputusan itu tidak mudah. Akhirnya kemudian Umar memberikan kebijakan. Bagaimana kalau seandainya kita mulai tanggal pertama, bulan pertama, tahun pertama itu setelah bulan haji. Karena manusia itu berkumpul ketika saat haji. Ketika manusia datang ke haram untuk melaksanakan haji, itu tanpa ada undangan manusia. Memang mereka sudah terundang dengan undangan Allah Azza wa Jalla, sehingga akan datang dari berbagai macam negeri untuk melaksanakan haji. Dari situlah kita informasikan bahwa bulan depan setelah Dzul Hijjah, kemudian Muharram, berarti saat berkumpul di Mekah kita kasih tahu. Kemudian sepulangnya mereka ke rumah-rumah mereka, mereka sudah tahu bahwa setelah bulan haji atau bulan Dzul Hijjah, inilah tanggal pertama, bulan pertama, tahun pertama. Akhirnya disepakati para sahabat, maka saat haji itulah Umar mengumandangkan pengumuman bahwa sesampainya mereka di rumah-rumah mereka pulang dari haji, sampaikan kepada penduduk-penduduk bahwa tanggal 1, bulan 1, tahun 1 dalam Islam itu terjadi di bulan Muharram. Akhirnya resmilah penanggalan Islam di saat kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana peristiwanya diambil daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bulan pertama dari bulan tahun baru Islam maka diambil daripada bulan Muharram. Dari sini ada peristiwa sejarah tentang berdirinya penanggalan dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga peristiwa yang ketiga, disyariatkannya puasa. Tadi saya sudah singgung.
bahwa nasib Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Kemudian ketika ditanya alasannya, mereka mengatakan bahwa puasa ini dalam rangka menghormati Nabi Musa karena Allah selamatkan dari Fir'aun dan dari bala tentaranya. Maka Nabi SAW mengatakan di hadapan orang-orang Yahudi Madinah, Rasul mengatakan, ana ahakku bi Musa. Saya berhak untuk menghormati Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka Nabi SAW kemudian berpuasa dan merintahkan para sahabat untuk berpuasa. Maka dari sini ada peristiwa bahwa inilah peristiwa pertama atau puasa pertama dalam Islam adalah puasa Muharram. Tapi puasa ini hanya berjalan 1 tahun saja. Karena di tahun kedua Hijriyah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW dan umatnya untuk berpuasa bulan Ramadan. Karena Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menghapus hukum wajibnya Muharram menjadi sunnah dan menetapkan bulan Ramadan menjadi puasa wajib bagi kaum muslimin secara mutlak. Tetapi tidak menghapus puasa Muharram, hanya menghapus hukumnya dari yang wajib menjadi yang sunnah. Walaupun kemudian para ulama ketika ditanya soal bukankah orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, kemudian kita pun berpuasa pada tanggal Muharram, apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Maka akhirnya kemudian para ulama menjawab bahwa ada 3 gambaran tentang puasa Muharram ini. Pertama, puasa pada tanggal 10 saja. Yang kedua, puasa pada tanggal 9 dan 10 dalam rangka menyelisih mereka. Dan yang ketiga, boleh juga mengambil dalil yang umum, puasa 3 hari berturut-turut, mulai tanggal 9, kemudian tanggal 10, kemudian tanggal 11 di bulan Muharram. Dan pahalanya sebagaimana riwayat Muslim menghapuskan dosa setahun yang telah berlalu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncul keyakinan di masyarakat kita dari zaman ke zaman, sejak dulu sampai hari ini, bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang dianggap sial, bulan yang membawa malapetaka. Itu keyakinan masyarakat, sehingga banyak orang-orang yang kemudian mengkeramatkan pusaka-pusaka mereka seperti keris ataupun yang semacamnya dari pusaka-pusaka yang mereka anggap pusaka. Terkadang mereka memandikan, terkadang mereka mengkeramatkan. Bahkan lebih daripada itu, ada orang yang tidak jadi menikah karena takut cerai, ada orang yang tidak mau membangun rumah karena takut roboh, ada orang yang tidak membangun bisnis karena takut bangkrut, dan banyak keyakinan-keyakinan masyarakat berkenaan dengan bulan Muharram ini. Ya. Sehingga akhirnya kemudian terjerumus kepada perkara khurafat dan juga kesyirikan. Padahal kalau kita renungkan di surah At-Taubah 36 tadi, salah satu petikan ayat itu Allah mengatakan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berlaku zalim. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghususkan dengan larangan satu maksiat dari sekian banyak maksiat. Allah tidak mengatakan jangan berlaku zina, jangan berlaku durhaka kepada orang tua, jangan berlaku memutus silaturahim, jangan berdusta, atau jangan maksiat yang lainnya. Allah tidak khususkan dengan dosa, tapi Allah umumkan dengan dosa. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim. Kalimat zalim itu mencakup semua dosa. Ya, saking mulianya bulan ini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengitlakkan kalimat az-zulmu kezaliman. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Rasulnya mengatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Ya. Jadi kita tahu bahwa tidak ada kezaliman yang lebih besar dibandingkan kesyirikan. Perhatikan bagaimana Luqman Hakim ketika menasihati anaknya. Dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah, karena kesyirikan itu sezalim-zalimnya kezaliman. Lah kita lihat di masyarakat di bulan Muharram ini banyak kemudian amalan-amalan kesyirikan seperti tadi,
meyakini bulan ini bulan sial, meyakini bulan-bulan ini atau bulan Muharram ini bulan yang penuh dengan malapetaka, ya. Ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dan para pemirsa Radio Hang dan juga TV Hang yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin bulan semulia Muharram dikatakan bulan sial, dikatakan bulan pembawa malapetaka, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tasubbud dahra fa innama ana dahrun. Jangan kalian mencela waktu. Tidak boleh kita mencela hari, bulan, tahun. Karena bagaimanapun kata Allah, aku yang membolak-balikan. Ada hari, hari pergi datang bulan, bulan berlalu datanglah tahun. Itu Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan. Ana uqallibul laila wan nahar. Saya membolak-balikan siang dan malam. Sehingga ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Sehingga sebuah ketentuan hari bulan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari yang sial, tidak ada bulan yang sial. Semua hari baik, semua bulan baik. Yang sial itu kita. Ya. Karena kita tidak beramal, kita tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak benar kalau seandainya bulan Muharram itu bulan pembawa kesialan, bulan pembawa malapetaka. Yang ada justru bulan Muharram itu bulan yang mulia. Satu di antara bulan-bulan hurum. Siapa yang memuliakan, Allah muliakan. Bahkan siapa yang beramal saleh, Allah lipat gandakan pahalanya. Sebagaimana siapa yang melakukan perbuatan maksiat, Allah lipat gandakan dosanya. Itulah bulan Muharram. Kenapa pula kemudian menjadi bulan sial? Menjadi bulan yang membawa malapetaka gitu ya. Sementara nas Al-Quran sendiri tentang bulan Muharram sudah jelas dalam At-Taubah 36. Dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang bulan Muharram. Bahkan ada ibadah khusus berpuasa pada tanggal 10 Muharram gitu ya. Kemudian dikatakan bulan sial, tentu keyakinan ini sangat bertentangan dengan keyakinan dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara beberapa peristiwa dan juga amalan serta ketidakbenaran khurafat di bulan Muharram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang sudah disampaikan di kesempatan berkah pagi kali ini. Semoga kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz. Baik, para pendengar Radio Hang, juga pemirsa Hang TV dimanapun Anda berada di seluruh dunia, disilahkan Anda boleh bergabung dengan kami, bertanya kepada Al-Ustaz, bisa secara langsung ke 0811 7006 106, atau juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS dan WhatsApp ke 081 803 106 106. Baik Ustaz, ada pertanyaan yang sudah masuk dari Naim di Batu Ampar nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saat ini banyak beredar di media sosial melaksanakan puasa di bulan Muharram ini, mengatakan bahwa pahalanya mendapatkan pahala seperti lebih dari pahala Lailatul Qadar ini Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Yang saya tahu tentang fadilah keutamaan puasa di bulan Muharram ini adalah riwayat Imam Muslim dari Abi Qatadah. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW tentang siam yaum Ashura, puasa hari Ashura. Maka Nabi SAW mengatakan, fa inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffir as-sanata allati qabla. Saya hanya mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, agar Allah menghapuskan
dosa 1 tahun yang telah berlalu. Hadis ini tercantum dalam Sahih Muslim. Artinya ini yang saya ketahui tentang masalah keistimewaan atau pahala bagi orang yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Adapun yang Anda sebutkan bahwa berpuasa tanggal 10 di bulan Muharram itu pahalanya lebih besar daripada Lailatul Qadar, wallahu a'lam. Saya tidak tahu riwayatnya karena belum pernah baca, bahkan baru mendengar hari ini. Tentunya juga kalau secara logika ya tidak mungkin Lailatul Qadar tentu lebih istimewa. Ya, bagaimana tidak Lailatul Qadar tidak istimewa? Orang yang beribadah di satu malam Lailatul Qadar saja sebanding dengan orang yang beribadah dengan 84 tahun, gitu ya. Sementara Ramadan sendiri adalah bulan yang sangat mulia. Tetapi kalau dikait-kaitkan dengan puasa tanggal 10 kemudian lebih besar pahalanya dibandingkan Lailatul Qadar, tentu lihat lagi riwayatnya, karena salah satu hadis yang dikatakan maudhu itu ketika berlebihan dalam sebuah pahala. Ya, jadi amalan kecil pahalanya besar sekali. Nah, itu biasanya hadis itu tanda-tanda bahwa hadis itu adalah hadis-hadis maudhu, gitu ya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya, semoga memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz dan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi ini, ada 2 pertanyaan ini Ustaz. Dari Iwan di Bengkong. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, mohon pencerahan dari Al-Ustaz berkaitan dengan bulan Muharram ini, dengan bulan haram katanya nih Ustaz. Apakah orang yang meninggal di bulan haram termasuk dalam bulan Muharram ini, mereka akan mendapatkan husnul khatimah Ustaz? Ya, alhamdulillah. Tidak ada keterangan tentang masalah orang yang meninggal di bulan haram, bahwa dia meninggal di atas husnul khatimah. Karena tanda-tanda husnul khatimah itu juga sudah dijelaskan oleh para ulama. Tetapi kalau seseorang sedang beribadah dan bertepatan dengan waktu-waktu yang sangat istimewa seperti bulan-bulan hurum, kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia meninggal saat beribadah dan di tempat yang baik dan di waktu yang baik, maka insya Allah dipastikan dia husnul khatimah. Tapi kalau seandainya dia meninggal tidak dalam kondisi seperti itu, dia meninggal sedang bermaksiat, dia meninggal sedang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia, apa kita akan husnul khatimah? Tidak. Karena bulan-bulan hurum juga menurut Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, siapa yang melakukan dosa akan dilipat gandakan dosanya. Artinya bahwa dosa itu dilakukan di bulan manapun sebenarnya tidak boleh. Maksiat apapun pasti berdosa, gitu ya. Tetapi kalau dilakukan di bulan hurum, terutama di 4 bulan yang kita kenal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab, tentu dosanya lebih besar lagi. Bagaimana kalau seandainya dia sedang melakukan maksiat kemudian meninggal di bulan-bulan hurum, sementara dosanya sedang lipat gandakan, tentu dia dianggap sul khatimah, kan, gitu ya. Maka tidak bisa kita tetapkan bahwa orang yang meninggal, artinya secara mutlak orang yang meninggal di bulan-bulan hurum itu husnul khatimah, tetapi hendak dirinci dulu meninggalnya seperti apa. Karena bagaimanapun ibrah dalam kematian itu bukan di mana Anda meninggal, pada waktu apa Anda meninggal, tetapi pertanyaan ibrah kematian itu adalah bagaimana kondisi Anda saat meninggal. Apakah kondisi Anda sedang beramal soleh? Apakah kondisi Anda sedang beribadah? Nah, itulah yang paling penting saat meninggal itu. Bagaimana? Apa kondisi Anda? Amalan apa yang Anda sedang amalkan saat detik-detik akhir kematian Anda itu? Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas penjelasannya.
Semoga bisa difahami oleh penanya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik Ustadz, satu pertanyaan terakhir dari Ikhwan di Batam nih Ustadz. Mohon bantuannya Ustadz. Pertanyaan saya agak sedikit keluar dari tema nih Ustadz. Perihal mahar perkawinan ini Ustadz. Apakah boleh kita memberi mahar kepada calon istri sedangkan mahar tersebut dari pemberian atau hadiah yang sebelumnya pernah diberikan orang lain kepada si pria, lalu hadiah tersebut dijadikan untuk mahar oleh pria untuk calon mempelai wanita? Mohon dibantu untuk menjawabnya karena ini penting ini Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, selamat. Ya, tentang masalah mahar dari hadiah orang lain tidak ada masalah secara hukum. Yang jelas bahwa harta itu solid milik Anda. Harta itu sudah jadi milik Anda. Ketika orang memberikan hadiah umpamanya sepatu ataupun tas, ya, ataupun benda-benda yang berharga, tentu ketika memberikan hadiah itu sudah mutlak milik Anda. Dan hadiah itu memiliki nilai. Ya, memiliki nilai. Kalau dijual itu ya masih laku lah walaupun tidak dapat keuntungan yang banyak. Ketika barang itu sudah solid milik Anda, maka sudah berhak Anda miliki. Artinya sudah barang itu bukan barang orang lain. Apakah bisa dijadikan mahar? Bisa, tidak ada masalah. Anda bisa jadikan mahar untuk orang lain. Kecuali yang memberikan hadiah itu berwasiat. Ya, ini saya berikan hadiah, jangan kau jual, jangan kau hibahkan, jangan kau jadikan mahar, jangan kau ini, jangan kau itu. Berarti memang tidak boleh kan ada wasiat dari pemberi hadiah. Tapi kalau yang berikan hadiahnya begitu saja, ya karena umpamanya prestasi dia di perusahaan, akhirnya diberikan hadiah oleh perusahaan karena akrabnya kita berkawan sehingga kawan suka dengan kita, akhirnya dia berikan hadiah kepada kita dan secara mutlak tidak ada muqayyad, tidak ada kaid, tidak ada ikatan harus nggak boleh ini nggak boleh itu, maka boleh-boleh saja kita gunakan hadiah itu untuk mahar. Secara hukum tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam.